Perkenalkan, nama saya Adelbert Nanan Simangonsong dengan NIM 42032100005. Di video ini, saya akan menjelaskan tugas proyek kimia non-logam dengan judul Uji Kepolaran Senyawa. Kepolaran senyawa. Kepolaran senyawa adalah suatu keadaan di mana distribusi atau penyebaran elektron tidak merata, atau elektron lebih cenderung terikat pada salah satu atom. Kepolaran suatu senyawa tergantung dari harga momen dipolnya, di mana momen dipol adalah selisih harga keelektronegatifan antara atom yang berikatan. Kepolaran senyawa akan bertambah jika beda keelektronegatifan atom yang berikatan semakin besar. Senyawa polar dan senyawa non-polar. Senyawa polar. Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang mempunyai selisih harga elektronegativitas yang berbeda. Senyawa non-polar. Senyawa non-polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang mempunyai selisih harga elektronegativitas yang sama atau hampir sama. Ciri-ciri senyawa polar dan non-polar. Ciri-ciri pada senyawa polar yaitu: yang pertama, dapat larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua, memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Dan yang terakhir, memiliki pasangan elektron bebas. Ciri-ciri pada senyawa non-polar yaitu: yang pertama, tidak dapat larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron. Dan yang terakhir, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Cara menentukan senyawa polar dan non-polar. Senyawa polar dan non-polar dapat berbentuk molekul diatomik maupun molekul poliatomik. Molekul diatomik. Pada molekul diatomik, kepolaran senyawa ditentukan oleh selisih harga elektronegativitas pada antara unsur-unsur pembentuk senyawa tersebut. Pada senyawa polar, selisih harga elektronegativitas antara unsur-unsur pembentuk senyawa tersebut adalah lebih dari atau sama dengan 0,5. Contohnya pada molekul HCl, di mana elektronegativitas atom H sama dengan 2,1 dan elektronegativitas pada atom Cl sama dengan 3,0, sehingga selisih elektronegativitas antara kedua unsurnya adalah 0,9. Contoh lainnya pada molekul HF, HBr, HI, dan lain sebagainya. Pada senyawa non-polar, selisih harga elektronegativitas unsur-unsur pembentuknya yaitu kurang dari 0,5. Contohnya pada molekul H2, O2, dan N2, dan lain sebagainya. Molekul poliatomik. Kepolaran pada molekul poliatomik ditentukan oleh bentuk molekul dari senyawanya. Pada senyawa polar, bentuk molekulnya adalah asimetris karena terdapat pasangan elektron bebas. Contohnya pada molekul H2O, di mana bentuk dari molekul H2O adalah planar bentuk V. Contoh lainnya pada molekul NH3, OF2, BCl3, dan lain sebagainya. Pada senyawa non-polar, bentuk molekulnya adalah simetris karena tidak terdapat pasangan elektron bebas. Contohnya
molekul CCl4, di mana jarak keempat atom Cl dengan atom C adalah sama. Contoh lainnya pada molekul CH4, BH3, CO2, dan lain sebagainya. Nah, selain dari selisih harga elektronegativitas dan bentuk molekul, kepolaran suatu senyawa juga dapat ditentukan melalui praktikum, seperti pada video berikut ini. Kepolaran senyawa dapat kita buktikan secara langsung dengan cara memanfaatkan sifat dari senyawa polar tersebut, yaitu di mana pada senyawa polar memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Maka larutan yang bersifat polar akan dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Di sini telah dirangkai sebuah alat uji kepolaran senyawa, yaitu sebuah alat semi buret, di mana prinsip kerjanya memanfaatkan sifat dari senyawa polar tersebut. Alat ini terbuat dari injektor tinta printer bekas dan botol bekas sebagai bahan utamanya. Dan kemudian dirangkai sebuah dudukan penyangga sedemikian rupa dari kayu. Untuk menyatukan botol dengan injektor digunakan lem tembak atau glue gun dengan cara memotong botol sedemikian rupa, kemudian mulut botol disambungkan ke tabung injektor. Setelah botol dan injektor tersambung, kemudian gagang kompres injektor disambung dengan pipa paralel. Seperti ini. Setelah botol dan injektor dirangkai, maka langkah selanjutnya adalah menyatukan rangkaian tersebut dengan dudukan penyangga menggunakan lakban bening. Lalu digunakan sebuah wadah di bawah injektor sebagai penampung larutan. Karena senyawa polar dipengaruhi oleh medan listrik, maka sebagai pengujinya digunakan plastik mika, di mana plastik mika ini jika digosokkan ke rambut akan bermuatan listrik. Lanjut ke pengujian senyawa. Prinsip dari alat ini adalah dengan cara menuangkan larutan ke dalam botol, kemudian membuka katup kompres injektor agar larutannya keluar. Untuk sampel yang akan diuji, di sini ada air, larutan gula, larutan sabun, dan minyak. Untuk sampel pertama, lakukan pengujian dengan cara memastikan bahwa kompres injektornya itu rapat. Kemudian dimasukkan air ke dalam botol aqua, ya. Lalu plastik mika digosokkan ke rambut. Setelah itu kita buka katup injektornya. Kita perhatikan bahwa arah jatuhnya air lurus. Setelah kita dekatkan plastik mika, arah jatuhnya air itu akan membelok, menandakan bahwa air merupakan senyawa polar. Kemudian untuk sampel kedua, yaitu larutan gula, lakukan hal yang sama. Kita pastikan kompres dari injektornya tetap rapat. Lalu larutan gulanya kita masukkan ke botol. Kemudian kita gosokkan plastik mika ke rambut. Setelah digosok, buka katup injektornya. Lihat
bahwa arah jatuhnya larutan gula itu lurus. Terus kemudian kita dekatkan plastik mica. Sini larutan gulanya juga berbelok, menandakan bahwa larutan gula itu adalah senyawa polar. Kemudian sampel selanjutnya adalah larutan sabun. Caranya juga sama. Pastikan kompres injektor itu rapat. Kemudian kita masukkan larutan sabun ke botol. Lalu kita gosokkan plastik mica ke rambut. Lalu buka kompres injektornya. Kita lihat bahwa larutan sabun itu jatuhnya lurus. Kemudian plastik mica didekatkan. Kita lihat larutan sabun membelok. Kemudian untuk sampel yang terakhir yaitu minyak. Di sini karena minyak terlalu kental, saya buka jarum injektornya. Caranya sama juga. Masukkan minyak ke dalam botol, tabung botol. Kemudian gosokkan plastik mica. Kemudian kita gosokkan plastik mica rambut. Lalu buka katup injektornya. Kemudian kita dekatkan plastik mica ke arah jatuhnya minyak. Sini tidak berpengaruh apa-apa. Minyaknya tetap lurus, menandakan bahwa minyak adalah senyawa non-polar. Pada praktikum uji kepolaran senyawa kali ini diperoleh hasil bahwa air, larutan gula, dan larutan sabun itu merupakan senyawa polar, di mana pada uji senyawa polar, larutan air, larutan gula, dan larutan sabun itu tertarik ke plastik mica, sedangkan minyak tidak. Saran dari praktikum uji kepolaran senyawa ini adalah bahwa sampel yang digunakan itu berbeda-beda, dan setiap pengujian itu harus dilakukan pembersihan alat uji dengan air panas supaya hasil yang diperoleh itu maksimal atau benar. Sekian praktikum uji kepolaran senyawa ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.